Halo semua, nama gue Lukman Aradana dari LPM Industria. Nih, masih mumpung di awal tahun 2022, gimana kabarnya sekarang? Masih semangat kan buat jalanin hidupnya? Mumpung masih di awal tahun nih, 2022, gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Dan gimana resolusi kalian nih? Kalau resolusi lo tahun kemarin tuh nggak tercapai, I feel you guys. Karena gue juga tahun kemarin tuh banyak yang nggak tercapai. Bahkan semua nggak tercapai. Tapi buat sekarang, jangan sampai resolusi cuma jadi resolusi aja. Karena rasanya nggak enak kan kalau resolusi yang udah kita rencanain matang-matang tuh nggak bisa kita wujudkan gitu. Makanya di sini gue mau sharing bagi tips gimana caranya kita buat resolusi yang baik dan gimana caranya kita bisa mewujudkannya. Jadi kemarin gue habis dengerin podcast self development, salah satunya dari podcastnya Bang Iqbal Haryadi, podcast subjektif. Dia ngasih tips gimana caranya kalau resolusi kita tuh bisa bener-bener kita jalanin gitu, bisa kita wujudkan. Cuma sebelum masuk ke tipsnya Bang Iqbal Haryadi tadi, gue mau ngasih sedikit tips gimana cara bikin resolusi yang baik dulu. Nah, cara bikin resolusi itu sebenarnya cukup simpel, tapi harus diresapi dengan baik. Karena yang pertama adalah kita harus merefleksikan diri dulu di tahun sebelumnya. Maksud dari merefleksikan diri itu gimana tahun kemarin lo menjalani hari-hari lo, apakah lo merasa senang dengan yang lo jalanin atau enggak, dan tujuan-tujuan yang lo buat kemarin tuh apakah tujuan lo itu emang benar-benar lo pengen atau itu cuman tujuan titipan doang, misal dari orang tua atau dari teman-teman lo yang mengharapkan sesuatu ke lo gitu. Karena kalau hal itu terjadi, menurut gue itu nggak bisa memotivasi lo dengan kuat untuk lo mewujudkannya, karena itu datang dari orang lain. Nah, seharusnya resolusi itu atau tujuan itu harus kita buat dari hati kita sendiri. Jadi tips yang pertama tadi, refleksikan dulu nih pengalaman-pengalaman kita di tahun kemarin. Apakah kita udah senang atau belum? Apakah tujuan yang kita buat itu udah kadaluarsa atau belum? Dan kalau misalnya belum, itu bisa kita lanjutkan lagi untuk dimasukkan ke resolusi di tahun 2022 ini. Yang kedua, kalau lo udah tahu benar apa goals lo, apa resolusi lo buat tahun ini, lo harus buat action plan-nya. Dan ini yang dikasih tahu juga sama Bang Iqbal Haryadi, kalau kita tuh jangan terlalu fokus sama goals-nya, tapi kita bangun sistemnya. Karena kalau kita hanya fokus ke goals-nya aja atau tujuannya aja, itu kadang kita lupa gimana cara kita jalaninnya. Atau bahkan nanti misalnya goals-nya tercapai, itu hanya temporary aja, jadi cuma sementara dan nggak bisa sustainable. Misalnya kalau gue punya goals pengen nurunin berat badan 20 kilo nih. Kalau gue misalnya berfokus sama goalsnya aja, misal gue harus 20 kilo, mungkin gue punya target nanti seminggu gue harus turun sekilo gitu. Cuman gue nggak bangun sistemnya nih. Mungkin nanti akhirnya gue bisa turun 20 kilo, tapi karena gue nggak punya sistemnya, kalau gue udah 20 kilo, misalnya gue puasa doang atau dietnya diketatin dan udah sampai 20 kilo, gue bakal lupa tuh apa yang udah gue lakukan karena gue udah mencapai goals gue gitu. Dan akhirnya nggak jauh dari itu berat badan gue bakal naik lagi. Nah, di situ yang lo dapetin adalah lo dapet goals lo di awal, yaitu lo turun 20 kilo, dan lo nanti juga tetap bisa ngejaga nih 20 kilo itu, karena yang lo bangun dari awal tuh adalah sistemnya, bukan goalsnya doang gitu. Nah, buat tips yang terakhir nih, karena tadi lo udah punya goals dan lo udah bikin action plan, yang terakhir adalah lo harus fokus sama action plan-nya, jangan fokus sama goalsnya. Jadi biarin goalsnya itu lo simpen misal di diary lo, atau lo punya vision board yang lo tempel di lemari atau di cermin yang bisa lo pakai. Cuman lo harus pasang, lo jadwalin setiap hari di kalender lo gimana cara lo mengeksekusi action plan yang udah lo buat untuk mencapai goals tersebut. Nah, jadi tadi kenapa harus kita fokus sama action plan-nya bukan sama goals-nya? Karena tadi yang udah gue bilang, goals itu cuman sebagai tujuan akhir aja, perhentian terakhir, dan action plan adalah kendaraan atau jalannya lo untuk sampai ke sana gitu. Dimana
tujuan kan ya lo nanti buat yang nanti gitu, yang sekarang adalah cara jalannya gimana gitu. Jadi jangan sampai goals lo itu yang mengkaburkan semangat lo atau fokus lo untuk menjalani action plan yang udah lo buat tadi. Nah ini tips lagi yang paling terakhir, lo harus refleksiin lagi semua kegiatan yang udah lo lakukan gitu. Apakah action plan lo udah sesuai sama plan lo, sama goals lo, atau masih kurang nih? Atau direfleksiin yang terakhir ini lo bisa yang tadi yaitu ningkatin lagi level yang udah lo buat. Misalnya buat minggu pertama, minggu kedua lo cuman tadi yang misalnya jalan pagi doang 10 menit, dan lo di minggu kedua terakhir tuh lo refleksiin dulu apakah lo udah siap buat naik ke level berikutnya biar lo bisa lebih cepat lagi nyampe ke goals lo yang udah lo buat. Mungkin sekian tips yang bisa gue share di video kali ini. Semoga tips-tips dari gue mudah dipahami dan bisa dijalanin juga. Kalau lo belum paham, lo bisa DM Instagram gue di Gak apa-apa. Cowok. Bisa tanya-tanya aja, ntar akun IG gue di tag di komen di bawah ya. Dan ya itu aja dari gue. Dadah. Cukup.